Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wela Firazona dengan NIM 2211050026. Pada kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi PDF Worksheet, dimana ini merupakan tugas mata kuliah manajemen perpustakaan digital dan juga sebagai pengganti tugas UTS. Baiklah, langsung saja saya pergi ke file folder, lalu kita cari bahan latihan PDF-nya. Lalu terdapat isi dari folder tersebut, hasilnya begini, dan juga di sini terdapat instruksi tugas UTS tersebut. Pertama-tama itu kita diperintahkan untuk mengkonvers file teks skripsi menjadi PDF. Nah, dimana ini merupakan full text dari skripsi D3. Itu di sini saya akan mengubah menjadi file ini berbentuk PDF Worksheet. Caranya dengan kita klik kanan saja, lalu kita klik convert to PDF Worksheet, lalu kita tunggu hasil konversinya. Sudah berhasil. Ini merupakan hasil dari PDF tersebut. Lalu langkah selanjutnya, jangan lupa kita save terlebih dahulu, lalu kita simpan ke dalam hasil folder ujian yang bagian poin A. Lalu kita save. Lalu kita kembali ke folder. Maka hasilnya hasil PDF-nya seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita diperintahkan untuk bagian B ini diperintahkan membuat watermark logo. Dengan cara kita kopikan saja hasil dari poin A ini, lalu kita pastikan ke dalam poin B. Nah, kita buka saja filenya. Nah, di sini kita akan membuat logo watermarknya, yaitu dengan cara kita klik organize, lalu kita pilih watermark, lalu kita klik add. Lalu di sini kita pilih file, klik browse, dan kita cari file folder logo watermark tersebut. Nah, sudah muncul. Lalu di sini kita atur terlebih dahulu untuk resolusinya.
Dan di sini untuk lokasi itu kita pilih aja yang sebelah kiri ini, upper behind text, lalu kita klik OK. Maka watermark tersebut sudah terpasang ke dalam hasil file skripsi ini. Lalu kita save, kembali lagi ke folder, nah, untuk poin C itu kita diperintahkan untuk membuat bookmark atau daftar isi. Kita lakukan langkah yang sama dengan cara kita kopikan lalu kita pastikan lalu kita akan membuat bookmark agar lebih mudah menemukan hasil dari isi-isi dari skripsi ini. Untuk pembuatan bookmark ini dengan cara kita klikkan, kita buat saja di bagian halaman sampul, lalu kita klik panah tambah, maka muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan dengan langkah yang sama. Sini kita akan membuatnya yaitu dari halaman awal sampai daftar pustaka.
saja. Kita bikin saja sampai daftar pustaka, lalu jangan lupa kita save lagi. Kita kembali ke folder, lalu untuk poin selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk mengekstrak teks skripsi ini per bab. Kita lakukan dengan langkah yang sama, kita kopikan saja hasil dari tadi. Untuk mengekstrak teks halaman skripsi ini, yaitu kita klik tanda seperti ini, yaitu view text. Lalu di sini kita akan memecah belah hasil file skripsi ini. Karena itu untuk halaman sampul atau halaman awal itu kita blok saja dari halaman 1 sampai halaman 9 dengan cara kita klik shift lalu tanda panah, lalu kita letakkan kursornya di sini, lalu kita klik kanan, lalu extract text, lalu OK. Maka hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita save, kita bikin nama filenya yaitu halaman awal dan lalu kita save pada folder hasil ujian di bagian D. Kita save, lalu kita lakukan cara yang sama seperti tadi untuk bab satunya. Lalu kita klik kanan, extract text, lalu klik OK, lalu save.
kita save. Lalu kita bikin untuk bab 2 itu dari halaman nomor halaman 18 sampai nomor halaman 30. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita klik save. Bab 3 yaitu dari halaman 31 sampai halaman 35. Jangan lupa kita save lagi. Lalu untuk bab 4 yaitu dari halaman 36 sampai halaman 51. Kita klik kanan saja, extract text, lalu OK, dan kita klik save. Lalu kita save. Lalu kita untuk bab 5 itu kita gabungkan saja dengan daftar pustaka. Klik OK. Jangan lupa kita save lagi. Bab 5 lalu kita save. Ini kita close-kan saja dulu. Selanjutnya setelah kita ekstrak skripsi ini per bab, lalu kita akan diperintahkan untuk melakukan combine PDF file ini, dimana di sini diminta yaitu kita mengcombine PDF file tersebut terbuka dan tertutup. Kita lihat instruksi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk file terbukanya yaitu pada bagian cover, kata pengantar, daftar gambar, berarti dari bab 1, bab 5 dan daftar pustaka. Untuk file terbuka, kita kembali ke file tersebut. Lalu di sini kita
langsung saja melakukan combine file terbuka dan tertutup, dimana untuk file terbuka tadi itu yaitu bab 1, dan bab 5 serta halaman sampul. Lalu kita klik kanan saja, kita pilih combine file worksheet PDF, maka tampilannya muncul seperti ini. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu, ini kita sesuaikan halaman sampul, kita taruh di bagian atas, lalu kita combine. Maka inilah hasil combine tersebut. Lalu kita save. Kita save pada folder bagian E, yaitu dimana kita buat dulu namanya ini untuk file terbuka. Saya berikan saja nama filenya buka terlebih dahulu file skripsi ini. Di sini saya akan membuatkan link dari skripsi ini. Lalu kita bikin bab 1. Lalu kita klik save. Begitu juga untuk file tertutup, dimana untuk file tertutup itu kita cuman terdiri dari bab 2, 3, dan 4. Bab 2, 3, dan 4. Untuk file tertutup itu kita cuman bab 2, 3, dan 4 saja sesuai dengan instruksi.
kita lakukan dengan cara yang sama, klik kanan saja, lalu kita combine, lalu kita klik saja combine. Lalu kita save, jangan lupa kita ubah nama filenya terlebih dahulu. Lalu kita save, untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke folder, lalu kita klik point E, nah maka sudah tersimpan. Lalu langkah selanjutnya itu kita diperintahkan untuk membuat metadata pada file terbuka dan tertutup. Kita kopikan lagi, copy, lalu kita pastikan ke bagian F. Nah, untuk poin F ini kita disuruh untuk menambahkan metadata pada file terbuka dan tertutup. Di sini saya contohkan terlebih dahulu untuk file terbuka. Nah, di sini untuk menambahkan metadata, kita klik saja file, lalu kita pilih properties, lalu ada di sini deskripsi. Nah, di sini kita akan menambahkan metadata. Untuk titel ini kita ambil dari judul skripsi ini. Kopikan saja, untuk subjek yaitu kita tulis saja ilmu perpustakaan, titik koma skripsi. Untuk kreator ini yaitu di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Dan untuk autornya ini
penulis skripsi. Kita kopikan. Untuk produser ini yaitu di sini yaitu PDF, Profit, editor profesional, dan keywordnya ini kita ambil saja dari kata kunci skripsi ini. Lalu jangan lupa kita save terlebih dahulu. Coba kita lihat. Nah, maka sudah tersimpan hasil metadatanya. Begitu juga untuk file tertutup, kita lakukan cara yang sama. Lalu kita save. Setelah kita menambahkan metadata pada file terbuka dan tertutup, selanjutnya itu kita diperintahkan untuk mengatur initial view. Terlebih dahulu kita kopikan saja file terbuka dan tertutup. Untuk file terbuka, untuk mengatur initial view-nya yaitu dengan cara klik file, lalu pilih properties, lalu di sini ada tulisan initial view. Lalu di sini navigasinya kita ubah ke bookmarks panel. Dan jangan lupa kita berikan centang pada display dokumennya atau pada bagian jendela Windows. Lalu kita save.
Lalu untuk file tertutup, begitu juga kita lakukan langkah yang sama seperti kita melakukan file terbuka tadi. Lalu kita save, kembali dulu ke home, lalu save. Oke, sudah selesai. Selanjutnya itu bagian H1 itu kita diperintahkan untuk membuat security password. Membuat security password agar tidak bisa dicetak dan diedit pada file terbuka dan tertutup. Terlebih dahulu kita ketikkan lagi kita atur dulu untuk file terbuka. Nah, untuk membuat security password itu ya, di sini kita akan pergi ke menu file lagi, lalu properties, lalu kita pilihkan saja ini security. Lalu kita klik add dokumen, klik saja oke. Di sini saya beri passwordnya yaitu 12345. Lalu kita klik permission, lalu jangan lupa kita centang, lalu kita klik OK, lalu OK. Kita kembali, kita tes. Nah, maka untuk mengkopinya tidak ada, tapi ini berhasil. Nah, jangan lupa kita save. Begitu juga untuk file tertutup, lakukan cara yang sama. Kita klik add dokumen, lalu okekan saja, berikan password, lalu klik permission,
lalu kita beri centang, oke, lalu oke. Jangan lupa kita save. Lalu untuk instruksi selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk mengkonvers file PDF ini ke format PDF A1B atau 2B atau 3B sesuai dengan standar dokumen. Caranya yaitu kita pilih dokumen ini, kita pilih file ini, lalu kita kopikan lagi. Sini saya akan mengatur untuk file terbuka. Yaitu dengan cara kita klik aja file, lalu save as, lalu kita pilih browse, lalu di sini kita ubah dulu, kita save ke tipe PDF A, lalu kita setting, kita coba PDF A1B, lalu kita create, lalu oke. Nah, jika dia muncul seperti ini berarti ini tidak bisa, jenis formatnya ini kita coba kita ubah lagi, kita save as, lalu kita browse, lalu kita ubah ke tipe PDF A, lalu kita klik setting. Berarti untuk PDF A1B berarti tidak bisa. Di sini saya mencoba men-save ke bagian PDF A2B, lalu kita klik OK, lalu save. Lalu kita save. Nah, jika muncul seperti ini berarti ini berhasil. Nanti untuk filenya ini saya menggunakan PDF A yang 2B nya. Lalu jangan lupa kita save.
Begitu juga kita lakukan cara yang sama untuk file tertutup. Kita pilih file, lalu kita save as, lalu browse, lalu kita ubah ke PDFA, lalu kita setting, lalu OK. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek dulu. Nah, hasil dari pembuatan format PDF ke format PDFA ini sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.